Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Hendra selaku dosen dari kelas analisis visualisasi data teori. Kami akan menyampaikan presentasi kami tentang proyek UTS yang kami sampaikan pada hari ini dari grup dari kelompok 15 yang memiliki judul analisis dan visualisasi dari locality reviews dan juga cost from Zomato input using Tableau. Nah, dari kelompok 15 sendiri terdiri dari diri saya, Davito Sagala dengan NIM terakhir 60, dan juga teman saya Russell Isaac Daton Tambu Bolon dengan NIM terakhir 83. Nah, Oke, selanjutnya kita akan masuk ke abstrak di mana proyek ini sendiri kita akan melakukan analisis dari dataset yang telah kami temukan di Zomato di mana kami akan membuat visualisasi tentang produk tentang restoran-restoran. Kami akan membandingkan tiap-tiap restoran dari ratingnya dan dari rating, lokasi, biaya dan juga dari spesialisi dari makanan mereka. Selanjutnya di introduction di sini kami melakukan ini adalah yang pertama ingin menggunakan feedback dari konsumen untuk membangun lagi restoran-restoran agar restoran-restoran top rated itu bisa terlihat oleh konsumen-konsumen lainnya. Dan visualisasi ini mengungkap insight yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung opini mining. Dan proyek ini menyajikan model visual umpan balik dari pelanggan kepada restoran sehingga restoran itu dapat berbenah dan juga ketika ratingnya itu bagus bisa terlihat untuk konsumen lainnya. sekarang saya akan menjelaskan beberapa hal teknis yang akan ada di dalam proyek kami, mulai dari dataset yang kita gunakan. Dataset yang kita gunakan namanya, seperti yang sudah dikatakan, adalah Zomato underscore pun dari Kaggle. Linknya ada di sini dan maupun ada di laporan juga, nanti ada di bagian lampiran. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam dataset tersebut? Jadi fitur yang ada itu ada 10 fitur, mulai dari restoran name, locality, address, rating out of 5, number of ratings, cuisines, cost for two, hours, featured, dan juga contact. Nah, jumlah uh, jumlah data yang terdapat dalam dataset ini kalau tidak salah di sekitar angka 12.045 atau 44 ya untuk dari isi datasetnya sendiri. Nah, tujuan dari kita pengen bikin proyek ini sebenarnya apa sih? Nah, ada 4 main tujuan, yaitu kita ingin membuat peta interaktif yang bisa menampilkan lokasi restoran di India beserta rating-rating per kotanya. Nah, lanjutnya lagi adalah menganalisis dan memvisualisasikan hubungan antara rating dan juga harga makan untuk dua orang. Selanjutnya ada menyajikan popularitas jenis cuisine berdasarkan jumlah restoran dan juga rating rata-rata dari tipe cuisine tersebut. Dan juga yang terakhir adalah mengelompokkan dan membandingkan kategori rekomendasi terhadap rata-rata biaya makanan untuk makan berdua. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam hasil ya. Di mana untuk dari yang mapnya sendiri kita memiliki visualisasi map yang menampilkan kayak lokasi-lokasi restorannya itu terdapat di kota apa aja sih. Nah, lalu ada jumlah restoran di kota itu ada apa aja, dan rata-rata rating restoran di kota itu atau di daerah itu berapa sih, dan juga ada klaster-klaster tersendiri. Selanjutnya untuk yang kedua adalah visualisasi antara food rating versus price to eat for two. Jadi kita punya rating restoran bersama dengan harga yang perlu dikeluarkan untuk makan berdua di dalam restoran tersebut. Nah, korelasinya tentunya positif antara rating restoran dan juga rata-rata biaya makanan untuk kedua makanan. Dalam artian
semakin ratingnya tinggi, harga untuk makan berduanya semakin naik. Yang which is juga masuk akal jika kita pikirkan, oh kalau memang makanannya bagus, pasti harga yang dikeluarkan untuk memakan makanan tersebut pasti lebih banyak dibandingkan dengan rating yang lebih rendah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi selanjutnya yaitu cuisine popularity by average rating of restaurant that serves in it. Ini artinya di mana visualisasi kami ini menampilkan restoran-restoran dengan specialty atau makanan yang eh spes- spesial di restoran tersebut. Misalnya di sini kita bisa lihat bahwa salah satunya ada dari North Indian di mana di kotak yang North Indian itu terdapat beberapa restoran yang menyajikan North Indian dan nanti jika kursor kita mengarah ke kotak itu akan terlihat bahwa apa saja restoran yang menyajikan North Indian dan rata-rata dari rating restoran yang menyajikan jenis makanan North Indian dan begitu juga dengan jenis makanan lainnya. Dan di sini juga dapat menunjukkan bahwa eh, banyak terdapat dominasi atau ada beberapa jenis makanan yang digemari di India. Misalnya mungkin di bagian kita bisa lihat mungkin di bagian kafe itu bisa lebih terang daripada di North Indian. Di situ bisa mengidentifikasi bahwa mungkin tipe-tipe yang menyajikan seperti kafe itu lebih digemari daripada yang di North Indian. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa semakin hijau itu berarti semakin digemarinya jenis makanan tersebut. Selanjutnya, visualisasi selanjutnya adalah di mana visualisasi ini namanya adalah average meal cost for two sorry, namanya recommendation and their average meal cost for two, di mana sebenarnya ini sedikit mirip dengan line chart yang tadi ditampilkan oleh rekan saya, di mana menampilkan uh, rata-rata apa menampilkan biaya, namun perbedaannya terletak di mana restoran-restoran tersebut telah kami uh, klasifik- klasifikasikan terhadap 4 kategori, yaitu ada low rated, solid pick, top rated, dan top value pick, di mana eh, di situ telah kami jelaskan di dalam laporan bahwa top rated itu adalah eh, restoran di mana dengan bintangnya lebih dari bintang rata-rata ratingnya itu lebih dari 4,5 dan juga dibatasi oleh harga makanannya yang lebih dari 500 rupiah dan juga orang-orang yang meratingnya itu lebih dari 100 itu untuk top rated jika dan sisanya itu adalah exclude dari top rated tersebut. Lalu di sini setelah diklasifikasikan di sini kita tahu apa di sini kita bisa tahu bahwa restoran-restoran mana saja yang masuk ke dalam top rated, low rated, solid pick, dan top value pick. Dan di sini kita dapat melihat bahwa setiap kategori itu juga eh, bisa dilihat bahwa harga-harganya juga harga-harganya yang dikeluarkan untuk makan di restoran tersebut itu ada berapa. Dan di sini juga memberi memberikan kejelasan lebih jelas lagi bahwa untuk top rated di mana restoran dengan rating tinggi itu cenderung untuk memberikan harga yang lebih mahal untuk dua pelanggan dan itu juga sangat logis di mana dengan harga yang lebih kita akan mendapat kualitas dan fasilitas yang lebih juga. Mungkin untuk dashboardnya bisa saya lanjutkan untuk jelaskan ya. Nah, untuk dari dashboardnya sendiri, pastinya kita mengelompokkan ke dalam empat visualisasi itu digabungkan menjadi satu screen, di mana kita lebih lebih mementingkan petanya karena memang kita bisa memberikan informasi yang lebih jelas kepada si para user untuk di sini tuh tempat makanannya bagus nih, di sini tempat makanannya lumayan banyak cuman ratingnya agak rendah nih gitu. Jadi kita seperti yang tadi sudah kita jelaskan terdiri dari 4 yaitu map, rekomendasi menurut bar chart, rekomendasi berdasarkan line chart dan juga trimap. Mungkin kita bisa lanjut ke bagian visualisasinya di bagian langsung ke tablunya ya. Mungkin oke.
Jadi kita seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ada yang map, ya. Jadi ini memang interaktif juga, bisa digeser dan juga bisa diperbesar. Kita pengen ngeliat nih, misalkan di kota ini. Oh, di city-nya Senapati itu average ratingnya berapa sih? Oh, 3,7. Nah, misalkan di Pimpri berapa? 3,3. Misalkan di dekat Double Tree, oh 3,8 gitu. Nah, ini secara simpel map dari cuisine ini ngapain aja sih. Lanjut masuk ke food rating, di mana seperti yang sudah dikatakan dan kami juga sudah jelaskan sebelumnya, ini terdapat ada kenaikan seperti normal, kenaikan dari rating yang rendah kepada rating yang lebih tinggi, di mana memang uh, ada korelasi antara harga harga meal untuk berdua dan juga rating dari makanan tersebut. Mungkin di sini akan ada sedikit anomali ya dari data yang kita punya, tetapi memang jika dihitung secara overall, tren lainnya akan menunjukkan dari kiri bawah ke kanan atas. Cuisines popularity seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi cuisine-nya itu bakal ada tipe apa aja sih yang paling banyak dan ratingnya itu berapa sih. Nah, jadi misalkan, saya pengen makan fast food nih, bisa ngecek, fast food itu biasanya ratingnya itu 3,3, dan juga ada berapa restoran sih yang serve fast food. Oh, ada sekitar 700-an restoran nih. Jadi lumayan banyak. North Indian juga misalkan, saya pengen makan makanan North Indian, tapi kok ratingnya 3,3 ya. Jadi mungkin saya bisa pilih tempat lain, misalkan Asian. Oh, saya pengen makan Asian deh. Ratingnya berapa? Oh, lumayan bagus, ratingnya 4,031. Tapi memang restoran yang meng-serve itu hanya sekitar 38. Jadi memang ada korelasinya, ada sedikit korelasi antara antara tipe-tipe restoran dan juga rating mereka beserta jumlah dari restorannya itu sendiri. Nah, kalau ini hampir sama seperti yang di food rating, tapi mungkin saya bisa perjelas lagi. Jadi memang top value pick itu ada di recommendation. Nah, recommendation itu ada rumusnya sendiri, di mana yang bisa masuk ke dalam top value pick itu adalah restoran yang memiliki rating di atas 4,5, di atas dan atau sama dengan 4,5, memiliki harga makanan untuk berdua di bawah dari 500 rupiah, dan juga jumlah dari orang yang memberikan rating itu lebih dari 100. Jadi ada sekitar harga, misalkan kita, saya pengen datengin restoran yang top value nih, yang top value pick. Rata-rata harganya yang bakal saya harus spend untuk makan di sana itu berapa sih? Cuma 330 gitu. Misalkan kalau yang solid pick deh, yang solid pick nggak usah yang mahal-mahal deh. Oh, eh, 450 rupiah udah dapat untuk makan berdua gitu. Di sini mungkin ada sedikit anomali juga ya di dalam datanya, di mana kita memiliki top rated yang sedikit lebih mahal dibandingkan yang lainnya, karena mungkin ada beberapa data yang dia itu di atas 4,5 nih, tetapi ratingnya mungkin tidak sampai 100 orang yang menuliskan, atau mungkin harga yang harus dikeluarkan itu lebih dari 500, jadi tidak masuk ke dalam top value pick yang memang sudah ada batasannya, yaitu harganya di bawah 500 rupiah. Orang yang memberikan rating itu harus berjumlah lebih dari 100, dan juga ratingnya harus di atas 4,5 gitu. Jadi mungkin kita bisa melihat lagi hmm, ke dashboard yang kita miliki juga. Ini sudah saya publish juga ke Tableau Public. Mungkin nanti bisa saya cantumkan juga untuk link dari dashboardnya.
untuk bisa membukanya di tabel publik ya, yang ada di web browser. Di sini masih bisa melakukan hal-hal yang sama. Kita juga bisa bisa mengecek harganya berapa, average-nya berapa, dan juga kita bisa melihat oh cuisine itu kayak gimana sih. Nah, jadi memang ini kita itu tujuan membuat ini itu sebenarnya buat siapa sih? Pastinya buat user yang pengen berpergian misalkan ke bagian India dan tidak tahu pengen makan apa dan pengen makan di mana gitu. Dan tujuannya apa ya? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, uh, biar orang yang datang berkunjung misalkan ke India bisa mengetahui, oh saya mau makan tipe makanan ini, saya harus kemana nih? Oh rating makanan di area sini ratingnya bagus, mungkin saya bisa berpergian ke situ. Jadi bisa menjadi sebuah insight bagi orang-orang yang ingin berkunjung ke negara India gitu. Mungkin bisa dilanjut dengan conclusion oleh teman saya. Oke, setelah mendengar penjelasan dari kami mendapatkan conclusion atau kesimpulan bahwa dari dataset Zomato yang berfokus di daerah pun, kita bisa mendapatkan bahwa terdapat daerah-daerah yang memiliki hotspot atau tempat di mana di bagian situ tuh ada restoran-restoran yang berating tinggi, serta di bagian situ juga di mana tadi sempat dijelaskan bahwa ada restoran yang mungkin ratingnya tinggi namun namun eh sorry keliru. Mungkin ratingnya tidak tinggi namun harganya sangat mahal, tapi hotspot ini adalah di mana yang ratingnya tinggi dan harganya yang lumayan juga, jadi bisa dikatakan bahwa ada harga ada kualitas. Lalu juga korelasi positif yang di antara rating dan harga. Lalu juga ada tree map yang menunjukkan bahwa ada beberapa jenis makanan atau kategori makanan yang digemari dan berating tinggi di India atau khususnya di PUN ini. Dan juga ada jumlah listing dan rating rata-rata sementara pengelompokan rekomendasi yaitu kita kelompokkan menjadi 4, yaitu ada top value pick di mana itu yang sangat kami rekomendasikan kepada pelanggan-pelanggan di mana eh, rating, harga, dan lokasi serta orang-orang yang meratingnya itu sudah banyak yang merating bagus dan sesuai dengan ada kenyataannya. Lalu juga ada top rated di mana yang mungkin bagus tapi yang ratingnya itu belum banyak dan harganya juga masih sedikit kurang terjangkau. Lalu ada low rated, ada solid pick yang mungkin di sini adalah restoran-restoran yang biasa-biasa saja, dan ada low rated di mana adalah restoran yang kurang bagus secara harga maupun rasa makanannya. Dan di sini juga ada keterbatasan dalam datasetnya di mana hanya menampilkan dominasi di daerah pun saja. Di daerah-daerah kota lain seperti di kota lain di daerah India itu hanya sedikit saja yang dimasukkan rek- eh, rating dan nama restorannya. Lalu di sini untuk mungkin ke depannya bisa menggunakan dataset atau Zenmato ini bisa memberikan dataset eh, secara keseluruhan dari tiap restoran yang ada di India yang memudahkan tiap restoran untuk mendapat turis atau pelanggan, dan juga pelanggan atau turis itu juga bisa tahu di mana tempat-tempat restoran yang bagusnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan sekian terima kasih.